Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang tersayang. Mari kita memulai ibadah kali ini dengan kita mengambil sikap teduh. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada keindahan-Mu. Kami berikan Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar taat pada panggilan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, anak-anak kita belajar untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri setiap karunia-Nya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya.
dipuji, dimuliakan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang memuji, memuliakan nama-Mu. Hari ini sebelum kami mulai setiap aktivitas kami, setiap kegiatan belajar mengajar baik dari Bapak Ibu guru maupun anak-anak, kami mau belajar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Untuk kami mau memuji, memuliakan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, layakkan kami untuk dapat terus bersama-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit bersuka, enggak sedikit, kita akan bersuka cita. Jadi di sini udah ada Bu Sri, Bu Krisma dan teman-teman dari Immanuel Praise and Worship, juga teman-teman tamborin kayak gitu. Kita akan memuji memuliakan Tuhan sambil kita goyang-goyang juga silakan. Jadi Bapak Ibu yang ada di kelas bisa bangkit berdiri, anak-anak yang ada di kelas, di rumah juga silakan bisa bangkit berdiri dan sama-sama kita pujikan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Sambil musik terus mengalun di latar belakang, kita mau belajar mengekspresikan kalau Tuhan Yesus baik sama kita, kayak gitu. Ayo dong kita belajar untuk mengekspresikannya lebih lagi. Masa cuman dua tangannya, kecuali yang tamborin ya. Yang tamborin boleh sesuai gerakannya. Yang tidak memegang tamborin dan tidak memegang alat musik, tangannya dua-duanya bisa ke depan. Kemudian begitu kita ngomong Tuhan Yesus baik, kita goyang. Pertama gini, kemudian lanjut gini. Oke. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lanjut bagian tubuh yang lainnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari menyiapkan setiap hati kita untuk kita bisa siap menerima setiap kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Nya. Ini kami Tuhan, anak
anak-anak-Mu. Kami belajar menyerahkan semua keraguan dan ketakutan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Setiap musim hidupku kami serahkan. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Engkau jadikan kami baru Tuhan. Kau jadikanku baru. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin, amin. Kau memegang setiap musim hidup. Kami serahkan, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonders. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonders. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu.
Mari kita satukan hati, kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kasih-Mu, Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kami semua yang sebentar kami akan bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami, buka hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut firman-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Guru semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk meluangkan waktu. Kita akan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan belajar melalui ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Jadi kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya baca sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini saya ambil sebuah tema tentang pertemanan. Kekuatan pertemanan atau kekuatan pergaulan. Nah, seringkali kita memang tidak bisa melepaskan diri. Kita selalu melakukan persahabatan dengan siapapun, ya. Tetapi seringkali di dalam persahabatan itu kita selalu diperhadapkan pada persahabatan, ada persahabatan yang baik, ada persahabatan yang itu mungkin itu justru akan membawa kepada kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam bahasa Jawa, kalau kita belajar bahasa Jawa itu banyak sekali ungkapan-ungkapan, ada banyak sekali peribahasa-peribahasa yang pada intinya itu mengajarkan kepada kita semuanya. Nah, salah satu peribahasa atau pepatah mengatakan cedak kebo gupak. Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan cedak kebo gupak. Mungkin anak-anak sebagian tidak mengerti cedak itu apa sih, kebo itu apa sih, gupak itu apa sih. Nah, kalau saya artikan, cedak itu dekat, ya, cedak itu dekat. Kebo itu kerbau, ya, kebo itu kerbau. Gupak itu berlumuran. Jadi kalau saya ambil arti di dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cedak kebo gupak itu terjemahannya berarti dekat kerbau ikut berlumuran. Artinya apa? Ya, artinya jika kita berdekatan dengan kerbau pasti kita terkena kotorannya. Ya, kita tahu kerbau itu hidupnya lebih senang di tempat-tempat yang berlumpur. Ya, hidupnya lebih senang di tempat-tempat yang berlumpur, sehingga dari pepatah ini yang memiliki arti jika kita berdekatan dengan kerbau pasti itu akan terkena kotorannya, itu memang kita tidak bisa menghindarkan diri, karena ketika kita dekat dengan binatang tersebut atau boleh dikatakan berteman dengan binatang tersebut, ya, seringkali pasti kita akan terkena imbas dari kotoran yang ada. Artinya apa? Dari pepatah ini, ya. Jadi maksud dari pepatah ini cedak kebo gupak itu sebetulnya maknanya apa?
kok ada kaitannya dengan pertemanan atau pergaulan? Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, maksud pepatah cedak kebo gupak ini maksudnya kita diminta untuk berhati-hati di dalam bergaul. Ya, kita diminta berhati-hati untuk bergaul, karena dengan siapa kita bergaul, pengaruh yang ada atau pengaruh tersebut itu secara otomatis akan masuk pada diri kita. Sedikit atau banyak, pasti pengaruh itu akan muncul atau kita terima secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, bentuk-bentuk pergaulan sekarang itu konteksnya berbeda-beda. Pertemanan kita itu sekarang konteksnya bermacam-macam. Ada yang memang kita berteman dengan sahabat, dengan teman kita sendiri yang ada di sekitar kita. Ada juga pertemanan itu sekarang itu kita mengarah kepada pertemanan dengan alat teknologi kita. Dalam hal ini gadget kita. Kita tidak bisa melepaskan diri dengan apa yang namanya gadget. Nah, ketika kita memegang gadget, anak-anak, semua informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Semua informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Nah, salah satu bentuk pertemanan yang mungkin itu akan mengikat kepada kita semua, yang kadang kita tidak bisa melepaskan waktu meskipun itu sesaat, itu salah satunya adalah bentuk apa ya? Game dan sebagainya. Kalau kita sudah kecanduan, inginnya kita selalu terus untuk bermain game tanpa kita bisa mengenal batas-batas waktu yang ada. Nah, anak-anak, pinter-pinterlah ya, pinter-pinterlah kita selalu memberikan waktu yang terbaik. Kita bukan berarti tidak boleh melakukan pergaulan, tidak boleh melaksanakan sebuah pertemanan, tetapi bagaimana kita bisa menjaga, kita bisa memberikan waktu yang terbaik. Ada saat-saat waktu yang memang itu kita harus pergunakan dengan baik, terutama pada saat masa-masa kita harus meluangkan waktu kita kepada Tuhan. Entah kita setuju atau kita tidak setuju dalam aktivitas, yang jelas itu sudah tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 tadi. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetapi pergaulan kita itu melakukan pergaulan yang buruk, itu secara otomatis akan merusak pergaulan atau kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Kita sudah terbiasa meluangkan waktu ketika bangun pagi, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Itu kita lakukan rutin setiap hari. Tetapi ketika kita memilih pertemanan, pergaulan yang itu tidak mendukung kebiasaan kita, itu secara otomatis akan merusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita bangun dengan baik. Nah, anak-anak, pergaulan ini menandakan bahwa betapa kuatnya pertemanan, betapa kuatnya pergaulan dalam suatu komunitas itu akan membentuk pergaulan atau kebiasaan seseorang. Nah, ayat ini bukan berarti mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang yang antisosial, ya. Jadi di dalam ayat ini bukan berarti mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang yang antisosial, tidak. Atau hanya kita bergaul dengan orang percaya saja, tidak jawabannya.
Namun yang kita perlu hindari, ya, persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang buruk. Ini yang harus kita lakukan. Kita boleh berteman dengan siapapun, kita boleh bergaul dengan siapapun, dan kita memang tetap harus melakukan berbuat karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus selalu berinteraksi dimanapun kita berada. Pergaulan ini tidak mengenal batas-batas usia, bahkan anak-anak pun tanpa kita ajarkan pun mereka sudah melakukan pergaulan. Mereka selalu ingin berinteraksi dan sebagainya, mulai dari anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kepada orang yang dewasa sekalipun. Mereka selalu ingin membangun yang namanya relasi. Dan untuk kita bisa membangun relasi itu, kita memang harus melakukan sebuah pertemanan, kita harus membangun sebuah pergaulan dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita lakukan di sini, yang perlu kita lakukan di dalam setiap pergaulan yang ada itu, kita tentunya tidak ingin membangun kebiasaan yang awalnya kita bangun sudah baik, dan itu kita akan rusak dengan pergaulan yang kurang baik. Nah, anak-anak, pada pagi hari itulah kita juga diajarkan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, ya. Kita akan buka di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, di dalam Amsal ini, ya, ada nasihat yang menandakan betapa besarnya pengaruh dari sebuah pertemanan atau pergaulan baik secara positif maupun pergaulan secara negatif. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus melakukan seleksi, kita harus selektif di dalam memilih dengan siapa kita berteman atau kita di dalam bergaul. Dan tentunya karena kita setiap hari selalu memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, kita selalu dibimbing untuk selalu hidup dengan kepada Tuhan. Bahkan kita selalu diajarkan untuk membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita di dalam bergaul itu tidak hanya sekedar bergaul. Tentunya kita akan bergaul, berteman, kita akan dengan selektif memilih dengan siapa kita berteman. Bukan berarti kita dilarang untuk berteman dengan orang-orang yang pergaulannya kurang baik. Pertama, apakah kita sudah berteman, bergaul, atau kita memiliki komunitas yang membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, kita semua, ya, termasuk kita, Bapak Ibu guru, orang tua, sahabat, dan kita sebagai orang mungkin kita sudah mengenal baik pergaulan anak-anak kita semua. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua, Bapak Ibu guru. Paling tidak kita bisa mengenal siapa teman di dalam pergaulan anak-anak kita, anak-anak didik kita khususnya, supaya di dalam pergaulan itu anak-anak pergaulannya tentunya mensupport, mendukung di dalam proses pendewasaan kita semuanya. Bukannya kurang penting, ya, bukannya kurang penting kita sebagai teman, apakah kita sudah memberikan dampak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita akan selalu melakukan yang terbaik. Tidak ada anak
di dalam kesehariannya, di dalam pertemanan, di dalam pergaulan memberikan dampak yang kurang baik. Tentunya semua ingin memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang selalu diajarkan kepada kita semuanya. Orang yang memiliki kebiasaan yang buruk pun itu juga memerlukan contohan untuk menjadi baik. Jadi pada pagi hari ini kita selalu diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, orang yang memiliki kebiasaan buruk pun itu juga memerlukan sentuhan untuk bisa menjadi baik. Dan orang yang bisa membawa sahabat teman kita yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu adalah tanggung jawab kita bersama, karena kita memiliki rasa solidaritas, memiliki rasa empati kepada teman-teman kita untuk bersama-sama menjadi lebih baik. Di dalam pergaulan, kiranya kita tidak hanya terhanyut oleh pengaruh-pengaruh secara negatif, tetapi di dalam pergaulan, di dalam pertemanan kita itu akan memberikan pengaruh-pengaruh secara positif. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah diingatkan kembali sedikit apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita, menjadi rema di dalam hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang hidupnya selalu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kita sesama. Saya ingatkan kembali di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Begitu juga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, ini merupakan suatu harapan bagi kita semua. Di dalam kita memilih teman, di dalam kita melakukan sebuah pergaulan, di dalam melakukan sebuah pertemanan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Puji Tuhan, anak-anak, pada pagi hari ini sedikit yang kita renungkan bersama lewat kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita satukan kembali untuk berdoa, anak. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sungguh besar kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan mengingatkan kepada kami semua untuk kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, dan biar hidup kami boleh bermanfaat bagi sesama kami, hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur, dan sebentar kami akan memulai kegiatan pembelajaran baik anak-anak yang ada di SMP maupun anak-anak yang ada di SMA. Kiranya berkat karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan kepada anak-anak kami semua, sehingga di dalam menempuh kegiatan pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu guru di tempat ini, mulai dari TK sampai SMA. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan,
sehingga Bapak Ibuku semua boleh melayani kami semua di tempat ini. Itu semua juga karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Terima kasih anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Kau memegang setiap musim hidupku, kami serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Baik, kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan, pagi ini Tuhan hati kami benar-benar mengucap syukur atas segala rahmat kasih-Mu, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Dan kini Tuhan, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau tetap menyertai dan Engkau tetap Tuhan menganugerahkan hikmat agar budi kepandaian yang dari surga, dan kami akan kembali menikmati berkat yang Tuhan telah anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.